Halo PM Gandar. Film KKN di Desa Penari berhasil mencetak sejarah yang mengesankan. Kini, film tersebut sudah ditonton lebih dari 5 juta kali dan dinobatkan sebagai film horor terlaris sepanjang masa di Indonesia. Nah, dikabarkan film ini diangkat dari kisah nyata. Film yang sama dengan judul ceritanya, KKN di Desa Penari, disambut antusias setelah 2 kali menunda premiernya. Secara singkat, film ini adalah sebuah film yang menceritakan mengenai kelompok mahasiswa yang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa yang agak terpencil di daerah Jawa. Namun, sepanjang mereka melaksanakan KKN, mereka kerap dihantui oleh hal-hal mistis dan menakutkan. Film ini dikabarkan diangkat dari kisah nyata dan diceritakan kembali oleh pemilik akun Twitter @simpleplan sebagai thread yang cukup panjang. Nah, berbicara tentang KKN Desa Penari, beberapa cerita berikut juga dikabarkan memiliki kisah yang sama dengan cerita film yang sedang viral ini, guys. Kalian mau tahu ceritanya? Nah, berikut PMK telah merangkum untuk kalian beberapa cerita yang mirip dengan KKN di Desa Penari. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari PMK. Desa Tunggul Mayit. Nah, dari judulnya saja, kebayangkan sudah bikin bulu kuduk merinding. Cerita seram ini sempat viral di tahun 2021 akhir dengan judul Desa Tunggul Mayit. Thread ini ditulis oleh akun Twitter @dioseta. Meskipun memiliki genre horor yang sama dengan KKN di Desa Penari, kisahnya memfokuskan cerita mengenai keadaan desa yang jadi tempat proyek tambang batu dan pasir. Nah, kisah bermula dari panggilan kerja yang didapat oleh seorang pemuda. Namun janggal, proyek selalu dijalankan setelah matahari terbenam. Bahkan para pekerja pun rata-rata dipenuhi oleh wanita muda nan cantik. Nah, jika kalian tertarik untuk membaca, thread tersebut masih tersedia di Twitter. Berikutnya, keluarga tak kasat mata. Berbeda medium, cerita kali ini dituangkan oleh platform Kaskus dengan judul Keluarga Tak Kasat Mata yang diceritakan oleh seorang pengguna Kaskus bernama Bonaventura Genta. Menurut penuturan sang penulis, kisah ini nyata dan dia alami sendiri. Bermula dari tempat ia bekerja di kawasan Yogyakarta, Genta merasakan ada makhluk halus yang suka mengganggunya. Ia sering merasakan adanya peralatan kantor yang bergerak sendiri, serta beberapa penampakan sosok wanita. Saking viralnya kisah ini pada masanya, cerita ini pun dijadikan film horor Indonesia dengan judul yang sama. Selain jalan cerita yang seru, tulisan ini juga dilengkapi visual dan audio horor yang sangat menarik. Tentunya membawa penikmat film untuk menikmati sensasi menakutkannya. Berikutnya, Rumah Teteh. Kisah ketiga adalah kisah dengan judul Rumah Teteh. Cerita ini dituangkan di Twitter oleh pemilik akun ini, mengisahkan tentang sebuah kos-kosan yang berlokasi di daerah Bandung.
yang bernama Rumah Teteh. Cerita ini mengisahkan pengalaman mengerikan Bri dan teman-temannya yang tinggal di rumah tersebut. Panggilan Teteh disematkan kepada seorang wanita misterius yang tinggal di rumah itu. Saking ramainya peminat, kisah ini bahkan diangkat menjadi sebuah buku dengan judul yang sama. Berikutnya, Kota Gede. Seorang pemilik akun Twitter dengan username @adimb membagikan cerita horor yang berlatar belakang di Kota Gede. Kota Gede sendiri terletak di Yogyakarta dengan berlatar belakang sebuah rumah tua abad ke-19 yang menurut cerita warga sekitar sudah tidak berpenghuni selama 40 tahun dan sering dijadikan tempat uji nyali. Bahkan, cerita ini viral sampai ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Berikutnya, bus hantu. Ya, walaupun cerita bus hantu sering diceritakan dari mulut ke mulut, namun kali ini seorang pengguna Twitter dengan nama username @spookycici menceritakan kembali tentang kisah yang dialami seseorang yang bernama Habibi Agus Kurnia melalui fitur Instagram story-nya. Bahkan, ia melampirkan sebuah bukti foto bahwa ada yang sedang duduk di dalam bis pada malam hari yang terlihat kosong. Dia menceritakan bahwa saat itu ia pergi dari Cikampek ke Bandung saat malam hari. Saat di dalam bus, ia merasa bus tersebut sangat ramai, namun terlihat sepi saat difoto. Ia pun lantas langsung membagikan bukti foto tersebut ke Instagram. Ia juga merasa heran karena bus memakan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Padahal bus tersebut melewati jalur yang biasa ia lewati. Nah, jadi menurut kamu kisah mana yang paling menyeramkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BM Gan berikutnya.